Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara, BKN, untuk merumuskan solusi bagi tenaga honorer yang gagal diangkat ASN. Tak hanya itu, Menpan-RB memberikan solusi untuk tenaga honorer yang selama ini statusnya tidak pasti, dengan rencana penghapusan status honorer yang selama ini menjadi isu fenomenal. Akan tetapi, dalam proses pengangkatan honorer menjadi pegawai ASN tidak mudah. Karena harus melalui tahapan dan regulasi yang harus diikuti dengan seksama. Selanjutnya, salah satu persyaratan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai ASN adalah usia serta masa pengabdian selama 1 hingga 20 tahun. Hal ini merupakan syarat penting dalam menentukan layak atau tidaknya seorang honorer mendapatkan kenaikan status. Menanggapi hal ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melaksanakan proses pendataan mencakup lebih dari 1 juta jiwa tenaga honorer di seluruh Indonesia. Para tenaga honorer yang telah masuk dalam data tersebut dan tidak memiliki status ASN memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi pegawai ASN. Tak berhenti di situ, dalam kerjasama antara Menpan-RB dan BKN, mereka juga membuka peluang baru melalui seleksi PPPK 2023, yang secara khusus difokuskan pada tenaga honorer di Indonesia. Selanjutnya, menurut Menpan, fokus utama dari upaya ini adalah memberikan peluang kepada 80% tenaga honorer untuk meningkatkan status mereka menjadi pegawai ASN, sehingga mereka dapat lebih merasa diakui dan memiliki stabilitas dalam karir mereka. DPR RI melalui politisi PDIP Junimat Girsang, turut menegaskan bahwa tenaga honorer akan diangkat ASN. Junimat juga mengatakan bahwa, seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudah terrealisasi paling lama tanggal 28 November tahun ini. Kemudian solusi yang ditawarkan Menpan-RB, Azwar Anas adalah pengangkatan ASN part-time bagi para tenaga honorer jika tidak diangkat ASN PPPK. Lalu, Guspardi Gaus selaku anggota Komisi 2 DPR RI menanggapi tentang solusi Menpan-RB tentang ASN part-time PPPK part-time ini, terlebih sistem gaji yang masih seringkali bingung. Fakta menariknya adalah aparatur sipil negara ASN, merupakan pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, ada kelompok ASN yang baru yaitu PPPK part-time. Adapun pengertian dari sistem ini yakni individu yang membagi waktunya antara pekerjaan di sektor pemerintahan dan sektor swasta atau berwirausaha. PPPK part-time diharapkan menjadi solusi inovatif untuk menggabungkan kewajiban sebagai pelayan publik dengan peluang di luarnya. Namun di sisi lain, PPPK part-time dapat memberikan banyak manfaat, maka harus ada aturan yang jelas dan disiplin yang tinggi. Selain itu, mereka harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa pekerjaan pemerintahan tetap menjadi prioritas utama. Dengan adanya PPPK part-time diharapkan akan menjadi semangat adaptasi dan fleksibilitas dalam pelayanan publik. Kemudian jika terus mengembangkan konsep ini, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya ASN lebih efisien dan membuka peluang bagi individu untuk berkontribusi pada pembangunan negara sambil menjalani berbagai potensi lainnya.